Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kita ingatkan yang belum berniat i'tikaf untuk berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita lanjutkan fikih tentang haji dan umrah. Terakhir yaitu tentang kewajiban haji dan umrah alat tarakhi. Tarakhi ini artinya diberikan waktu, tidak harus disegerakan. Beda halnya taubat ataupun bayar utang, itu harus disegerakan. Kalau kita punya utang sama orang, sudah jatuh tempo dan kita sudah memiliki kemampuan untuk membayar, itu hukumnya haram ditunda, harus membayar segera. Untuk haji sendiri tarakhi artinya diberikan kesempatan, tidak harus disegerakan. Qala al-musannif rahimahullah, la yajibu al-hajj wal umratu 'ala al-fawr 'ala man wajaba 'alayhi al-hajj wal umratu bil istita'ah wa baqiyati syurut. Tidak wajib haji dan umrah di alal fawr, dalam bentuk disegerakan, enggak harus. Jadi tidak harus segera alaman terhadap orang yang sudah wajib haji dan umrah jika ia sudah mampu dan terpenuhi syarat-syarat yang lain. Artinya orang yang sudah terpenuhi syarat untuk kewajiban haji atau umrah tidak diwajibkan untuk disegerakan. Harus segera tahun itu langsung, tidak. Wa yasihu, dan boleh mentakhiruhuma ba'da tamakkun, dan sah menunda haji dan umrah setelah mampu. Setelah memungkinkan untuk haji, kita sudah mampu, boleh kita tunda tahun depan. Alasannya li'anna al-umra kullahu zaman li'adaihima, karena seumur hidup kita adalah waktu untuk menunaikan haji umrah. Beda halnya salat maghrib. Kalau salat maghrib enggak boleh menunda sampai habis waktu, karena memang waktunya sempit. Ataupun salat zuhur tidak boleh ditunda sampai masuk waktu salatnya asar. Itu haram. Karena waktu maghrib, waktu salat zuhur memang waktunya terbatas sampai batas sebelum masuk waktu asar. Beda halnya haji dan umrah. Kapan waktu melakukannya? Seumur hidup. Jadi seumur hidup adalah waktu untuk melakukan haji dan umrah. Fa in fa'ala dzalika qabla an yamut lam ya'tham. Maka jika ia melakukan haji dan umrah sebelum meninggal, lam ya'tham, tidak berdosa. Misalkan tahun ini dia enggak mau haji, tahun depan dia sempat haji kemudian meninggal, tidak berdosa. Tidak berdosa. Alasannya li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam akhara al-hajj ila as-sanati al-'ashirah bila mani'. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau menunda haji ke tahun ke-10. Padahal saat itu tidak ada yang menghalangi beliau untuk haji langsung. Boleh ditunda. Artinya itu ini di sini menunjukkan bahwa kebolehan menunda haji. Yang penting kalau kita mampu sebelum meninggal sudah melakukan haji. Itu hadis ke haji. Kalau umrah Ustaz, wa yuqasu alaihi al-umrah. Untuk dalil umrah diqiyas ke haji. Kalau haji saja yang kewajibannya otomatis lebih kuat dibanding umrah, Nabi menunda hingga tahun ke-10, umrah berarti juga dibolehkan. Karena sama-sama waktu pelaksanaannya
seumur hidup. Cuman ini yang penting bagi orang yang sudah mampu tidak mau haji dulu, pengen tunda di tahun depan, lakin yushtaratu al ay ya'zima ala man wajib alaihi al-hajj wal umrah ala al-fi'li fil mustaqbal. Itu syarat yang pertama. Kalau pengen nunda, syarat yang pertama dia di tahun ini ketika sudah wajib, saat itu ia wajib untuk memiliki keinginan yang kuat pengen melakukan. Ini sama seperti salat. Ini kadang-kadang kita maksiat juga salat sering. Kalau misalkan kita nggak sempat salat di awal waktu, pas ngedengar azan, itu kewajiban kita dua saat itu. Ya, kewajiban pertama melakukan salat. Kalau tidak mau melakukan salat dulu, wajib memiliki cita-cita ataupun keinginan yang kuat ingin melakukan nanti. Tapi pas azan nggak dengar azan, masa bodoh, nggak mau salat di saat itu, dan juga tidak memiliki keinginan yang kuat pengen salat nanti sebelum habis waktu, hukumnya haram. Nah, itu dianggap sahun. Orang yang Allah sebutkan fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, itulah orang itu. Orang masa bodoh ketika masuk waktu salat. Jadi sahar bagi orang yang sudah ketika masuk waktu salat azan, maka yang pertama kalau kita mampu salat di awal waktu itu lebih baik langsung salat. Nah, itu tidak dianggap lalai dari salat. Atau pilihan yang kedua, kalau misalkan kita saat itu punya kesibukan, kewajibannya ketika mendengar azan wajib bercita-cita ataupun memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan nanti sebelum habis waktu. Misalkan asar, pas lagi azan kita lagi kerja belum selesai, tinggal dikit lagi, ketika mendengar azan langsung dalam hati niatkan, ini saya nanti lakukan selesai salat ini misalnya jam 5 ataupun jam setengah 5. Harus punya keinginan untuk melakukannya ke depan. Jangan pas mendengar azan masa bodoh, azan nggak mau tahu, melakukan di awal waktu tidak, dan juga tidak memiliki keinginan yang kuat, memiliki cita-cita yang kuat ingin melakukannya nanti sebelum habis waktu. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah, alladzina hum fi salatihim sahun, adalah orang-orang yang lalai dari salatnya. Apa makna lalai? Ketika azan salat tidak mau, dan juga tidak memiliki keinginan ingin melakukan sebelum habis waktu. Wah, ini dosa ini. Makanya sekali lagi saya ulang, kalau kita tidak memiliki kesibukan ketika azan, usahakan salat langsung. Kalaupun ada kesibukan, minimal harus punya keinginan ingin melakukan salat. Kalau masa bodoh, haram. Masa bodoh nggak mau tahu. Nah, haji juga sama. Haji ketentuannya, jika kita sudah mampu melakukan haji dan tidak mau melakukan di tahun itu, maka harus punya azam. Azam itu artinya keinginan yang kuat, ingin melakukan di tahun depan atau tahun depannya lagi. Nah, itu syarat pertama. Boleh ditunda dengan syarat harus memiliki cita-cita yang kuat ingin melakukannya nanti. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa bi syarti an la yatiq bi nadrin aw qada aw khawfi ghasbin aw khasbin. Syarat yang kedua, adbin atau khawfi adbin. Syarat yang kedua, bahwa tidak sempit waktu bagi dia. Artinya waktu masih luas. Tapi kalau waktunya sudah sempit, yang pertama sebabnya nazar. Misalkan ini saya bernazar pengen haji tahun ini. Nah, sudah, itu nggak boleh ditunda. Sudah harus tahun ini harus haji. Kenapa? Karena dia sudah bernazar pengen dia waktu yang luas dia sempitkan. Dia sempitkan waktu haji dengan sebab nazarnya. Dasarnya haji boleh tahun depan dengan syarat tadi bercita-cita. Cuman karena dia bernazar di tahun ini pengen haji, ya sudah. Itu nggak boleh ditunda karena nazarnya. Atau sempit waktu haji dengan sebab qada. Misalkan kita tahun ini sudah haji, Masya Allah, tahun ini haji, tapi haji bermasalah, haji kita bermasalah, artinya nggak sempurna rukun haji ini, tiba-tiba kita sudah pulang. Ini hukumnya nanti tahallul dan wajib qada.
Karena yang haji kemarin, tahun kemarin kita nggak sempurna rukun kita lakukan misalkan. Maka ini haji kita wajib yang pertama ketika pulang tahallul dulu, sembelih kambing, udah cukur rambut selesai supaya tidak terbelit-belit dengan ke apa namanya ihram. Kemudian karena berhubung haji kemarin kita nggak sah, wajib qadha. Nah, untuk qadha wajib tahun depan langsung. Nggak boleh tunda ke depan lagi. Nah, kecuali memang kita benar-benar tidak mampu juga, itu lain. Kalau mampu tahun depan wajib, ketika pengen qadha tahun depan langsung wajib ditunai langsung tahun depan. Nah, untuk qadha. Nah, itu juga waktu haji sudah sempit, itu enggak seluas yang dasarnya. Yang berikutnya khaufi admin. Contohnya yang ketiga, karena khawatir lumpuh ataupun ketuaan, tak sanggup lagi melakukan. Ini tahun ini saya insyaallah kuat, tapi kayak kalau tahun depan kata dokter reformasi ini bapak paling 3 bulan lagi sudah nggak bisa jalan. Daripada nanti nggak sanggup lagi, nah udah tahun ini punya kemampuan, sekarang langsung berangkat. Itu nggak boleh lagi ditunda tahun depan. Karena tahun depan nanti kata dokter sudah nggak bisa lagi tahun depan. Nah. Ini contoh-contoh yang harus disegerakan. Sehingga falau khasya man wajib alaihi al-hajj wal umratul al-'adba aw khasya halaka mali harum alaihi at-ta'khir. Maka kalau misalkan orang yang wajib haji ataupun umrah khawatir lumpuh. Oh, ini kalau saya tunda tahun depan bakal lumpuh nanti, ataupun dia kanker. Kanker sekarang masih stadium 1 misalkan. Kata dokter nih kalau ditunggu tahun depan bapak bakal naik lagi stadium 4, gak bisa haji. Nah, kalau sekarang ini mampu, sekarang langsung langsung. Gak boleh tunda tahun depan. Ataupun ia khawatir hilang hartanya. Ini harta masih ada sekarang, tapi takutnya tahun depan hilang ataupun hartanya dicuri. Artinya dia khawatir kehilangan hartanya. Ini juga yang nanti efeknya nggak bisa haji kalau habis duit. Lah, di sini juga hukumnya haram alaihi ta'khir, nggak boleh tunda, harus tahun ini langsung. Karena kalau ditunda, yang pertama nanti akan lumpuh, tidak bisa melakukan haji kalau tunda tahun depan, ataupun takutnya tahun depan tidak lagi memiliki kemampuan untuk melakukan haji karena kehilangan hartanya. Nah, ini hukum haji. Pada dasarnya hukum haji tarakhi, artinya diberikan kebebasan, nggak harus tahun ini langsung segera, kecuali dengan sebab dari, dengan syarat punya keinginan ingin melakukan tahun depan atau artinya ke depan. Yang kedua, waktu haji itu tidak sempit dengan sebab nazar, dengan sebab khawatir lumpuh tadi, atau yang berikutnya yang tadi kita sampaikan khawatir kehilangan harta. Itu nggak boleh tunda. Kemudian akan tetapi yusannu liman wajaba alaihi al-hajj aw al-umrah an la yuakhir dhalika an sanatil imkan. Tapi walaupun pada dasarnya boleh ditunda, sunnah bagi orang yang sudah wajib haji, sudah mampu, bahwa tidak menunda ia. Kalau sudah mampu langsung saat tahun itu berangkat. Alasannya diubadir ila bara'at dhimmatih. Alasannya supaya ia menyegerakan, supaya terlepas tanggung jawab. Kalau belum haji kita masih ada tanggung jawab. Tapi kalau sudah langsung berangkat, sudah. Ya, kita berusaha untuk sesegera mungkin melepaskan tanggung jawab. Yang alasan yang lain, wa musara'atan fi ta'ati rabbih, dan itu juga dianggap bersegera dalam taat kepada Allah. Apa yang kita tunda-tunda, kalau mampu sudah duit sudah punya, lebih baik untuk tidak menunda, langsung berangkat. Alasan yang berikutnya juga wastifadatan min quwwatih, dan itu untuk memanfaatkan kekuatannya. Karena kita nggak tahu umur, semakin tua semakin hari semakin tua. Maka sebisa mungkin tidak menunda supaya tahun ini kuat. Kalau tunda tahun depan belum tentu, bisa jadi nanti kita sakit atau maka lebih baik disunnahkan untuk disegerakan ketika mampu.
Itu semua hukum haji dan umrah. Pembahasan sekarang hajjatul rasul wa umaratuh. Pertanyaan sekarang tentang haji rasul. Kalau ada pertanyaan, rasul berapa kali haji, rasul berapa kali umrah? Inilah jawaban. Hajjatul rasul sallallahu alaihi wasallam wa umratuh. Jadi pembahasan tentang haji Rasulullah dan tentang umrah Rasulullah. Berapa kali Rasul haji dalam setahun, dalam seumur hidup? Berapa kali Rasul umrah seumur hidup? Di sinilah jawaban. La ilaha illallah. Hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan haji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjatan wahidah. Untuk haji seumur hidup Rasulullah cuma melakukan sekali saja. Sekali saja. Wahia hajjatul wada', yaitu haji wada' yang sering kita dengar. Haji wada' itulah haji pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga namanya wada'. Wada' itu artinya perpisahan. Haji wada' artinya haji perpisahan. Karena di situ Rasulullah akan setelah haji wada' langsung disebutkan dan sebagian riwayat langsung sakit Rasulullah. Sepulang dari haji wada' beliau langsung sakit yang nanti setelah itu berapa hari beliau meninggal. Haji wada' ini haji perpisahan. Rasulullah perpisahan dengan umatnya. Itu terjadi hijjatul wada' sanata 10 minal hijrah, yaitu terjadi di tahun 10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah. Nanti tahun depannya Rasul di bulan Rabi'ul Awal Rasul wafat. Rasul lahir Rabi'ul Awal, meninggal juga di Rabi'ul Awal. Ini haji kapan? Haji tahun ke-10, bulan Dzulhijjah. Artinya Dzulhijjah sepulang dari haji wada' berarti berapa? Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabi' Awal. Sudah, Rabi' Awal Rasul wafat. Rasul wafat di bulan Rabi' Awal tahun ke-11 Hijriah. La ilaha illallah. Kemudian wa'tamara 4 umar. Rasul sendiri untuk umrah sebanyak 4 kali. Rasul haji seumur hidup sekali saja, itu haji wada'. Kalau umrah Rasul melakukannya sebanyak 4 kali. Rasul sempat melakukan umrah 4 kali. Wa kulluha fi ashhuril hajj. 4 kali umrah yang Rasul lakukan semuanya itu beliau lakukan di bulan-bulan haji. Bulan haji bulan apa saja? Yang pertama yang kemarin kita sebutkan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, 10 hari di awal Dzulhijjah. Itulah bulan haji. Kata Allah, al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah waktunya tertentu, beberapa bulan tertentu, yaitu di bulan Syawal dan di bulan Dzulqa'dah, di bulan Syawal, Dzulqa'dah plus 10 hari Dzulhijjah. 10 hari, 10 malam Dzulhijjah. Itulah waktu haji. Artinya 4 umrah yang Rasul lakukan semuanya beliau lakukan di bulan-bulan haji, di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 malam Dzulhijjah. Wa rawa Qatadah qala qultu li Anas. Sayyidina Qatadah pernah bertanya ke Sayyidina Anas. Sayyidina Anas ini adalah khadimnya Rasul. Beliau yang pembantu Rasulullah, yang bawa sendal, yang bawa mungkin yang bawa sendal Rasul, yang nyiapin air buat Rasul wudu. Itulah Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Qatadah bertanya ke Anas, kam hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa kali Rasul haji, kata beliau. Qala hajjatun wahidah. Rasul haji sekali saja. Wa'tamara 4 umar. Dan Rasul umrah sebanyak 4 kali. Umratun yang pertama sekali, 1 kali umrah fi Dzulqa'dah. Itu yang pertama, Dzulqa'dah. Wa umratan al-Hudaybiyah, dan kali yang kedua, umrah kedua ketika Sulh Hudaybiyah. Kemudian wa umratu ma hajjati, yang berikutnya umrah bersama haji, yang haji wada' tadi.
umrah ketika beliau melakukan haji. Yang terakhir wa umratul ja'rana, yaitu umrah al-ja'rana id qasama ghanimat Hunain, ketika Rasul membagikan harta rampasan perang ketika perang Hunain. Itu 4 kali. Artinya pertama Dzulqa'dah, kedua di Hudaybiyah, umrah Hudaybiyah, yang berikutnya umrah bareng dengan haji, yang terakhir umrah al-Ja'rani. La ilaha illallah. Inilah haji dan umrah. Kemudian pembahasan berikut, jadi kesimpulannya Rasul haji cuma sekali saja, haji wada' di tahun 10 Hijriah, kemudian umrah sebanyak 4 kali. Semoga kita yang hadir di sini diberikan kesempatan, taufik, hidayah, kemampuan oleh Allah, kesanggupan untuk melakukan haji minimal sekali dan melakukan umrah minimal 4 kali, supaya sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan berikutnya hikmatul haji wal umrah, yaitu hikmah disyariatkan haji dan umrah. Apa saja hikmah yang hikmah disyariatkan haji dan disyariatkannya umrah. Qala al-musannifu lam yashra'illahu ta'ala hukman illa li hikmah wa li tahqiqi masalihin nas wa manafi'ihim fid dunya wal akhirah. Tidak pernah mensyariatkan oleh Allah akan satu hukum pun illa kecuali untuk menghasilkan sebuah hikmah, wali tahqiqi masalihin nas, dan untuk mengadakan ataupun menghasilkan kemaslahatan manusia, wa manafi'ihim, dan untuk menghasilkan manfaat buat manusia, fit dunya wal akhirah, baik dunia dan akhirat ataupun akhirat. Mungkin kadang-kadang hikmahnya tidak terlihat di dunia, tapi nanti hikmahnya itu akan terlihat di hari kiamat. Dunia ini kalau kata ulama cuma satu tetes air dibanding air laut. Laut kita masukin tangan, kita angkat, yang setetes yang jatuh dari tangan, itulah dunia itu. Yang sisanya semua akhirat. Kenapa seperti itu? Karena akhirat enggak ada batas. Akhirat enggak ada batasnya sudah, enggak ada lagi pertanyaan kapan. Kalau dunia ini masih ada pertanyaan kapan. Ya kan, kita sudah dari kecil kapan SD, setelah SD apalagi SMP, setelah SMP apalagi SMA, setelah SMA apalagi S1, terus S2, terus S3, terus kerja. Selesai kerja apalagi kawin, selesai kawin apalagi punya anak, selesai punya anak apalagi punya cucu, selesai punya cucu meninggal. Sudah. Selesai meninggal, masuk kubur. Selesai masuk kubur, akhirat. Selesai akhirat, surga dan neraka. Ada lagi setelah itu? Setelah surga dan neraka, enggak ada lagi. Itulah masa depan. Karena masa depan artinya ujung benar-benar depan. Kalau masih SMP, masih kerja di dunia belum mati, itu semua masih tengah, itu belum depan. Ya kan, kita masuk masjid, ini yang mana depan? Depan yang udah mentok udah habis. Itulah depan hakiki. Tapi kalau di sini selama masih bisa jalan ke depan, itu belum depan itu. Artinya selama masih bisa jalan ke depan, itu belum depan. Itu belum depan. Belum masih tengah. Yang kita jalani sekarang masih tengah semua ini. Walaupun kita cuma kena tipu sama orang kafir. Kata dia untuk supaya masa depannya bagus. Masa depan dimaksud apa? Nanti bisa kerja. Terus, itulah masa depan. Masa depan jangka pendek itu. Padahal hakikatnya itu belum masa depan, masih tengah. Masa depan hakiki adalah masa depan yang dimana saat itu enggak ada lagi pertanyaan kapan. Sudah habis. Kalau sudah surga, neraka. Ada lagi setelah itu? Enggak ada lagi. Artinya itulah mentok di ujung benar-benar. Itulah masa depan yang hakiki.
Dan saat itu enggak ada lagi yang nanya yang namanya kapan, enggak ada lagi kalau surga ya surga selama-lama, enggak ada habis-habisnya, enggak ada habisnya. Enggak ada tahun lagi saat itu, udah enggak berlaku tahun lagi. Kalau sekarang masih ada tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau nanti enggak ada tahun lagi sudah, hilang sudah. Karena saat tahun, 1 tahun artinya apa? Sekali berputarnya bumi ke matahari, itulah 1 tahun. Nanti bumi enggak tahu, matahari enggak tahu. Sudah, enggak ada lagi tahun. Kalau misalkan sekarang matahari Allah cabut, ada lagi setahun. Enggak ada setahun lagi. Karena tahun, bulan, hari itu ibarat dari terbit matahari ke terbenam matahari itu hari. Kalau matahari hilang, kemana lagi hari? Enggak ada lagi hari. Nanti di hari kiamat kita enggak tahu matahari kemana, bulan kemana, bumi kemana. Akhir makanya nanti di sana enggak ada lagi tahun. Selama-lama sudah. Di dunia makanya dunia seluas apapun dunia ibarat 1 tetes dari dibanding air lautan. La ilaha illallah. Makanya kata beliau ini, semua hukum yang Allah syariatkan tidak lain melainkan karena sebuah hikmah dan untuk menghasilkan maslahah manusia, memberikan manfaat untuk manusia baik di dunia dan yang paling penting adalah di akhirat. Makanya bagi ulama dulu kalau dunia ini sempit, ya sudah. Kan dunia ini sempit, enggak ada harta, ya sudah. Yang penting meninggal selamat iman tadi salah. Sehingga saya pernah membaca itu orang penghafal Quran, kata ulama, siapa saja yang merasa kalau dia udah hafal Quran, terus dia merasa bahwa dia miskin, itu dianggap meremehkan Quran. Ya kan dia lihat ada orang kaya di samping tetangganya kaya, masya Allah duit triliun, terus dia merasa dia lebih miskin dari orang sampingnya, itu dia dianggap menghina Quran. Karena itulah kekayaan hakiki, itu yang kekayaan hakiki adalah kekayaan yang bisa dimanfaatkan ketika di masa di mana saat itu enggak ada lagi ke depannya, sudah itu terakhir. La ilaha illallah. Adapun hikmahnya, hikmah haji dan umrah itu sendiri Allah sebutkan dalam beberapa ayat di surah haji. Salah satu ayat dalam Al-Quran, satu surat yaitu surah Al-Hajj. Kata Allah, wa'adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Jadi untuk salah yang tujuan hikmah dari haji supaya yang pertama biar kita berkumpul. Biar berkumpul seluruh muslimin di dunia. Kita mungkin enggak tahu muslim yang di India kalau di sini. Kita enggak tahu muslim yang di Eropa, kita enggak tahu muslim yang di benua Afrika, tapi dengan adanya haji, maka kita akan tahu semua muslim-muslim itu. Begitu juga adalah amal ibadah. Mungkin kita ada salat di sini cuma mazhab Syafi'i. Ntar kalau kita haji, ketemu ada orang salat mazhab yang lain. Beda-beda corak. Itulah salah satu tujuan hikmah dari haji. La ilaha illallah. Kemudian di sini beliau menyebutkan beberapa hikmah. Wa inna hikmatal hajj wa manafi'uhu katsirah. Sesungguh hikmah haji dan manfaat haji sangat banyak. Wa syamilatun lin nawahir ruhiyyah wan nafsiyyah wal jismiyyah wal maliyyah wal fardiyyah wal ijtima'iyyah wal aqdiyyah wal akhlaqiyyah wa ghairiha. Adapun hikmah haji itu mencakupi semua sisi. Baik kalau kita lihat dari sisi ruh untuk keimanan, ruh untuk menenangkan jiwa,
wal awan nafsiyah, jiwa, itulah jiwa, yaitu untuk menenangkan jiwa. Yang kedua jismiyah, juga manfaat haji kalau dilihat dari sisi jasmani, kesehatan badan. Itu sehat. Kalau pengen olahraga, umrah aja 10 kali, sehat. Kalau yang orang-orang lemah sudah, misalkan dia harus kerja dan punya duit, daripada ke olahraga tempat lain, umrah aja 10 kali. Berangkat umrah selama sebulan, setiap hari sekali umrah, pulang sembuh. Misalkan dia harus olahraga banyak, harus mengeluarkan keringat banyak, solusinya dibanding kita nyari tempat olahraga main golok, ataupun olahraga main bola, ataupun olahraga yang lain, mending kalau kita punya duit, beli tiket, beli visa, berangkat haji, berangkat umrah aja 10 kali, pulang sembuh insyaallah. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.